Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Bapak Ibu semua. Selamat Selamat siang. Kita akan mulai pukul 13.00 tepat ya, Bapak Ibu semua. Nah, di peraturan saya coba bacakan dulu. Masing-masing pemakalah itu mempresentasikan makalahnya selama 10 menit ya, dan 5 menit tanya jawab. Oh, Namun saya secara pribadi sebagai moderator menganjurkan presentasinya lebih cepat lebih baik, Pak. Jadi mungkin setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Setuju. Jadi nanti mungkin prinsipnya adalah menyampaikan hal-hal yang penting saja begitu, dan insya Allah nanti segala sesuatunya sertifikat dan lain-lain dari panitia akan kita kirim, dan mudah-mudahan semuanya bisa terpublish di AIP Proceeding gitu ya, bagi yang memang ingin mempublikasikan di AIP Proceeding. Nah, sekarang sudah jam 12.56. Bagi Bapak Ibu yang sesi berikutnya selain kode abstrak IS4 ya, Pak IS4 itu Pak Sahrul ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Untuk kode abstrak yang lain mohon mempersiapkan PowerPoint-nya. Jadi nanti begitu Pak Sahrul selesai mempresentasikan bisa langsung dilanjutkan kepada peserta yang lain gitu. Jadi waktunya lebih efektif. Demikian dari saya persilahkan untuk mempersiapkan PowerPoint.
kami
untuk mitigasi. Dan Sulawesi Tengah sama dengan Pamangkalas sebelumnya dan di Lombok, ya. Halo, suara terdengar? Ya, jelas Pak. Oke. Penyusun paper saya sendiri, kemudian Profesor Mahardika, Pak Sulhan, dan Bu Sri Astuti. Ini beberapa akibat dari gempa bumi yang itu ada kapal yang rusak parah, kemudian akibat gempa ada tanah yang naik. Jadi ini kelihatan ini karang ini kan di dalam laut, ini bisa naik ke atas ini. Ini akibat daripada gempa bumi. Kita ingin memetakan daerah-daerah mana, kita ambil 3 daerah. Ini dasar saya dari sini. Pertama, ayat yang kedua yaitu wal ardi datis bumi itu terbelah. Kemudian yang kedua al-rasfa ini gempa. Jadi gempa itu dicatat juga dalam Quran. Kemudian penyebabnya juga dicatat dalam Quran. Jadi penyebab gempa itu ada bumi yang terbelah. Kemudian kedua akibat daripada ini adalah ini banyak yang di tempat-tempat mereka. Saya mulai dari pendahulu. Sangat-sangat sering terjadi di Indonesia disebabkan karena berada pada zona batas tektonik yang aktif. Kemudian terbesar 2 setelah Jepang. Sepanjang 1 tahun kemarin itu ada 11.500 gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kemudian yang gempa bumi besar itu di atas 5 magnitudenya ada 344 kali. Kemudian gempa kecilnya ada 11.000. Kemudian yang dirasakan dan berdampak itu ada 1.100 kali rusak selama 1 tahun kemarin. Kemudian saya tahu kapan, di mana, dan belum ada. Salah satu yang dilakukan adalah meminimalisir akibat dari gempa dengan upaya mitigasi. Kemudian kami memilih kemudian tiga tempat itu kami melakukan penelitian, yaitu Jawa Barat, Lombok, dan di Sulawesi bagian tengah, bukan Sulawesi Tengah, tapi bagian tengah itu meliputi Barat, kemudian Tengah, kemudian juga Selatan, tapi yang bagian utara. Ini tadi yang saya katakan bahwa bumi itu terbelah, ini adalah belahan-belahan bumi, potongan-potongan bumi itu seperti ini untuk Indonesia. Dengan seperti inilah maka Indonesia termasuk daerah yang sangat-sangat aktif gempanya. Kemudian karena belahan itu terbentuk karena ini lempeng Australia yang bergerak ke atas, Pasifik yang bergerak ke barat, kemudian lempeng Asia yang ke selatan. Ini yang sangat aktif. Kemudian akibatnya adalah ini. Jadi ini merah-merah, hijau ini adalah tempat-tempat terjadinya gempa bumi di Indonesia. Nah, kemudian ada 3 metode yang saya gunakan dengan tempatnya berbeda. Untuk Jawa Barat menggunakan metode Atkinson-Bull. Gempa yang saya ambil adalah yang terjadi 97 sampai dengan 18. Dengan teknik metode Atkinson ini maka nanti dia akan menfilter sendiri kekuatan gempa yang saya inginkan, yaitu 5 sampai 58, kemudian kedalamannya 60 km dan seterusnya. Kemudian untuk Sulawesi bagian tengah saya menggunakan metode Maguire. Data yang ambil dari ISC ini, data gempa tahun 85 sampai tahun 15. Jadi tahun 85 sampai 15 setelah 30 tahun. Kemudian untuk Lombok, metodenya Fukushima, data dari USGS periodenya tahun 80 sampai 2010. Jadi sama 30 tahun. Dari 30 tahun gempa itu kemudian kami mengukur akibatnya dengan menghitung percepatan tanah maksimumnya di daerah-daerah yang menjadi tempat penelitian. Hasilnya seperti ini. Jadi di Jawa Barat itu warna-warna ini menunjukkan kekuatan getaran tanah maksimumnya, di mana yang terbesar di Sukabumi bagian tenggara ini, kemudian di Sukabumi Kota, kemudian juga di Pangandaran, kemudian Indramayu, Cirebon, Majalengka. Ini daerah-daerah yang tingkat kerawanan gempanya sangat besar untuk wilayah barat. Yang aman, agak aman adalah di tengah ini. Sehingga
Garut sebagian selatan sering, kemudian Tasik juga. Nah, ini data yang kami ambil dari tahun tadi 97 sampai 2018. 2 tahun terakhir, dari 19 sampai 20, terjadi 10 kali gempa, di mana 4 gempa di Sukabumi, 4 gempa di Pangandaran, dan 2 gempa di Majalengka. Persis di peta-peta ini. Nah, ini adalah salah satu upaya mitigasi memberitahu bahwa di sini mestinya tidak banyak untuk kegiatan infrastruktur mestinya. Kemudian di tempat yang tadi pemakalah sebelumnya, ini data gempa tahun 85 sampai dengan 2015. Di mana dari data gempa itu daerah-daerah yang rawan itu ada yang warnanya merah ini. Ini ada di 4 kabupaten, yaitu Mamuju, Pasangkayu, kemudian Luwu Utara, dan Toraja Utara. Ini yang merah tua, yang makin ke sini berarti semakin rawan kerusakannya kalau terjadi gempa. Kemudian daerah kedua adalah di 4 kabupaten, yaitu Palu, Donggala, Sigi, Poso, dan Parigi, ada 4. Kemudian ini juga ada di Parigi, ini daerah Sausu, kemudian di Poso juga. Nah, kami mengambil data sampai tahun 2015. Tahun 2018 terjadi persis di sini. Di daerah Donggala, Palu, dan Sigi. Di mana di daerah yang merah ini terjadi likuifaksi. Sampai ke ini. Kemudian 2016 juga terjadi di sini, dan seterusnya. Kemudian untuk daerah Lombok, ini dari data terakhir yang kami ambil 2010, itu daerah yang paling rawan adalah Lombok Timur, kemudian Lombok Utara, yang warnanya agak coklat, ini dari yang biru hijau ini, kemudian juga Lombok Barat termasuk Mataram. Ini tahun 2010. Gempa bumi menyusul terakhir yang paling terjadi sangat keras kemarin, terjadi persis di sini, yang paling rusak, yaitu di daerah Lombok Timur dan Lombok Utara. Ada beberapa kota, beberapa kecamatan, yaitu Sembalun, Sambelia, dan Kecamatan Bayan. Di Bayan sini ini 80% rumah rusak. Ini peta yang saya buat tahun 2010. Nah, berulang terus sampai sekarang. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan seperti itu? Mohon maaf Pak, waktunya tinggal 1 menit lagi Pak. Oke, jadi ini kalau gempa di Jawa Barat itu terjadi karena ada ini. Jadi ada pertemuan batas lempeng ini yang mendorong ini. Kemudian kalau di Sulawesi Tengah itu ada sesar namanya sesar Parukuro. Ini yang setiap tahun bergerak mengiris seperti ini 13 milimeter per tahun. Dan di sana tercatat setiap 2 menit ada 1 gempa. Jadi kita bisa hitung dalam 1 tahun berapa kali gempa, karena 1 menit ada, setiap 2 menit ada gempa. Hanya tidak terasa kecuali kalau magnitudenya besar. Kemudian yang di Lombok itu disebabkan oleh Flores Fault ini, yang sampai sekarang juga beberapa hari yang lalu terjadi gempa juga, sumbernya dari sini. Barangkali itu, terima kasih. Silahkan kalau ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Pak. Ya, dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya beri waktu untuk bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Sedikit aja Pak. Ya, silahkan Pak. Ini Pak, saya ingin nanya ini faktor-faktor yang mempengaruhi ini ya, potensi terjadinya gempa. Ini kalau tadi saya melihat patahannya ya, patahan itu kan kalau di Jawa itu kelihatan di selatan pantai gitu ya, pantai selatan Jawa gitu ya. Tapi tadi Bapak menyebutkan juga ada utara Jawa, Cirebon, Indramayu juga ternyata berpotensi gempa ya. Tadinya saya beranggapan jarak gitu yang mempengaruhi itu. Artinya hanya daerah selatan yang berbahaya, tetapi ternyata daerah utara Jawa juga mengandung potensi bahaya ya. Kira-kira apa faktor lain ya selain jarak yang mempengaruhi terhadap itu ya, potensi adanya gempa? Oke Bapak, terima kasih baik sekali. Ini, jadi
2 minggu yang lalu terjadi gempa bumi di Muria, Pak. Di sebelah utara Jawa Tengah. Ya. Nah, di utara Jawa Tengah itu penyebabnya bukan dari selatan ini, tetapi seperti di Flores ini, namanya backup basin. Jadi kalau didorong dari selatan, maka di utara juga akan patah. Nah, sesar yang di belahan utara inilah yang menyebabkan Indramayu dan sebagainya bisa itu. Tetapi kalau gempa buminya sangat dalam, artinya sampai dengan ratusan kilometer, dimungkinkan sumbernya dari subduksi ini. Karena subduksi itu masuk ke sini, ya jadi gambar ini, maka kalau di belahan utara, maka sumbernya sangat dalam. Tapi kalau sumbernya dangkal, seperti gambar ini, maka akibatnya sangat besar, karena sumber gempanya dekat. Tapi kalau di Cirebon, Indramayu, kemudian di Jawa Tengah sebelah utara kemarin bisa jadi karena sumbernya sangat dalam seperti ini sehingga gempanya nggak begitu besar. Bisa jadi juga karena backup atau patahan yang ada di belahan utara, bukan disebabkan oleh selatan. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Basit. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya, Pak Abdul Basit ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Basit. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemakalah dengan kode abstrak ABS 204. Mohon Pak Basit untuk stop streaming. Oh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Tarmin. Ada suara backsound ya. Nah, mungkin semua ada yang bisa mute semua Bapak Ibu supaya tidak mengganggu. Ya. Ya. Oke, makasih. Kali ini perkenalkan nama saya Sutarmin. Saya akan mencoba mempresentasikan penelitian saya yang berjudul prediksi temperatur di bawah permukaan di lapangan geotermal dengan pendekatan neural network atau jaringan saraf tiruan dengan menggunakan data 3 dimensi magnetotelurik dan data temperatur dari sumur bor. Jadi ini saya pakai untuk memprediksi saja karena dalam pengeboran itu yang paling penting selain faktor fluida dan yang lainnya, temperatur adalah yang paling penting dalam pengembangan lapangan geotermal. Dan jaringan saraf tiruan ini saya jalankan di MATLAB. Oke, pengelompokan geotermal menurut Stein itu ada 3, yaitu temperatur tinggi, moderate, dan low. Dan di Indonesia itu rata-rata adalah yang moderate dan high temp, sehingga paling tidak kita harus menemukan di batas mana sih temperatur sekitar 200-an gitu. Artinya kalau di bawah 200 itu produksi untuk temperatur untuk geotermal, untuk temperatur di bawah 200 itu dinilai kurang efektif gitu atau kurang baik gitu. Nah, beberapa dasar yang kita lakukan adalah pertama bahwa ada hubungan resistitivitas hanya resistitivitas dari sebuah batuan, saturasi, dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu, karena ada hubungan antara resistitivitas batuan dengan temperatur,
Dan untuk mengetahui temperatur yang paling tepat adalah dengan bor, dan dengan bor itu biaya sangat tinggi. Kita coba dari data yang terbatas dan data raw dan MT yang diolah menjadi 3D MT inversion, itu kita coba prediksi di daerah mana sih yang kira-kira jikalau kita pengen mengebor, itu temperaturnya cukup tinggi. Nah, yang berikutnya, kenapa kita pakai NN? Karena ada beberapa NN ini udah beberapa kali dipakai. Yang paling penting adalah jika datanya itu clear dan ada pattern tertentu. Nah, ternyata ketika kita mempelajari di 3D MT inversion itu, datanya ada pattern-pattern tertentu, di mana ada caprock, ada reservoir, dan yang lain-lain itu punya karakteristik tertentu. Yang berikutnya adalah data yang kita miliki itu di 3D MT itu adalah input dan outputnya kita sudah ketahui. Oleh sebab itu kita coba melakukan pendekatan dengan NN ini. Dan ini belum, setahu saya belum banyak yang melakukan, dan saya belum tahu sih udah dilakukan atau belum. Tapi dari beberapa data yang ada untuk 3D MT-nya ini yang paling penting adalah inversi dari 3D-nya ini. Karena kita sangat tergantung dari metodologi 3D inversion-nya. Nah, kenapa kita pakai neural network? Mungkin data yang kita miliki tadi, kita training, sehingga tersimpan di neural network. Nah, ketika kita ada input data, kita akan tahu prediksi temperaturnya berapa. Ini beberapa contoh. Nah, saya mencoba memakai 4 variabel. Sebenarnya ini terserah kita mau input berapa. X, Y, Z ini adalah posisi dari lapangan panas bumi yang kita miliki di sepanjang tempat itu. Rho ini kita input dari 3D inversion, jadi dari hasil inversi magnetotelurik. Delta rho ini versi kedalaman. Nah, hidden layer yang kita coba lakukan hanya 4 hidden layer. Sebenarnya ini kita bisa lakukan banyak sekali, hidden layernya berapa, tapi ini sudah cukup mewakili gitu. Karena ketika juga tidak terlalu signifikan berubahnya. Nah, neuron yang kita lakukan ini sekitar 50, 70, 70, dan 50. Dan ini kita juga coba naikkan yang lebih dari 100, tapi hasilnya juga tidak terlalu signifikan. Nah, ini kan sangat signifikan jikalau data inputnya untuk pengeborannya semakin banyak gitu. Nah, ini hasil pengolahan data kita saya lakukan memakai program MATLAB untuk menyelesaikan satu training. Itu memakan waktu cukup lama, sekitar 5 jam, dan ini terjadi target kita pada saat epoch 344. Artinya targetnya tadi kita menginginkan untuk 100. Jadi ini di dashboard ini kita tahu kira-kira berapa. Ini target kita untuk performanya 10⁻⁸. Nah, setelah kita training sehingga kita punya data yang tersimpan di neural network tadi, kita coba masukkan data di beberapa tempat. Kita ambil untuk isotherm 200 di beberapa titik yang ada. Jadi kita cari 200 di mana, 200 di mana di sepanjang lapangan yang kita miliki. Kenapa kita ambil 200? Asumsinya 200 itu sudah bisa mewakili top of reservoir. Nah, setelah kita anggap ini cukup bagus, kita bisa simulasi prediksi seperti sumur ini. Jadi, andaikan saya mengebor di suatu titik tertentu, versi kedalaman, maka kita akan mendapatkan temperatur seperti apa dan nilai rho seperti apa. Nah, nilai rho ini kita dapat dari inversi 3 dimensi dari magnetotelurik. Nah, ini hasil yang merah ini hasil dari prediksi yang kita miliki. Artinya, kita mau ngebor sampai ke dalam berapa, atau kita pengen tahu ngebor sampai temperatur berapa sih, kita ada perkiraan dari sini.
Nah, hasilnya adalah ketika kita coba aplikasikan dalam satu lapangan panas bumi, ini adalah gambar dari magnetotelurik di salah satu lintasan lapangan panas bumi. Yang ini adalah ada 4 sumur bor. Ini adalah dari slashing 3D inversi magnetotelurik. Nah, garis yang kuning ini perkiraan dari BOC atau base of conductor dari magnetotelurik. Nah, merah ini adalah dari pemodelan kita. Jadi dari pemodelan kita akan menemukan kira-kira di garis inilah sudah ketemu temperatur 200. Nah, tapi Pak karena Tarmin, keterbatasan, Pak Tarmin ya, mohon dipercepat, waktunya 1 menit lagi. Ya. Karena keterbatasan dari data ini, maka ketika jaraknya lebih dari 2 kilo dari sumur yang ke sini, ini datanya kita membaca prediksinya sudah mulai agak jelek. Dan berikutnya juga ketika kita sudah makin ke dalam, maka itu pun juga errornya agak tinggi. Tetapi dalam geothermal itu yang paling penting kita tahu top of reservoir. Jadi kita tidak perlu juga tahu dalam-dalamnya sejauh mana. Jadi cukup di wilayah sekitar garis kuning ini atau di BOC ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tarmin. Ya, apakah ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya nanya singkat saja Pak Tarmin. Boleh. Ini ketika simulasi menggunakan MATLAB, menggunakan laptop biasa atau PC biasa, atau menggunakan komputer yang punya kapasitas atau kecepatan yang seperti apa? Ada kriterianya nggak? Ini saya pakai laptop biasa, tapi menurut saya sudah cukup tinggi karena saya memakai i7 generasi ke-8 dengan RAM 16. Oke, Jadi soalnya tadi waktu simulasi ya, kok sampai 5 jam ya? Ya, karena saya kira kalau pakai yang super komputer lebih cepat sih. Lebih cepat, ya. Tapi ini komputer yang saya pakai, saya kira udah cukup tinggi lah speknya karena udah i7 generasi ke-8 dan RAM-nya 16 gitu. Oke, terima kasih Pak Tarmin. Ya. Kita lanjutkan kepada ABS 208. Apakah sudah hadir? Sudah, Mas. Ya, silakan Bapak Tony Abimanyu untuk mempresentasikan makalahnya, Pak. Waktunya 5 menit ya, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya screen udah kelihatan, Mas ya? Oke, perkenalkan saya Tony Abimanyu dari program eksplorasi panas bumi Universitas Indonesia. Siang ini akan mempresentasikan tentang reevaluasi hasil pengolahan data 3D-MT magnetotelurik untuk mengurangi risiko pengeboran di lapangan SML. Datanya dan hasil penelitian SML ini lapangan di Sumatera Barat yang sudah di 5 megawatt hanya dalam prosesnya diketemukan ada satu anomali
satu anomali yang akhirnya mengakibatkan kegagalan dalam pengeboran. Nah, oleh karena itu dalam penelitian kali ini saya mencoba untuk melakukan reprocessing dari data mentah magnetotelurik ini, data time series-nya, untuk didapatkan hasil lebih akurat dengan data-data dari subsurface-nya. Oke, ini pertama tinjauan lapangan dulu. Jadi dari proses geologi, geokimia, dan geosains lainnya itu dipetakan dulu di mana saja manifestasi-manifestasi di lapangan Muara Laboh ini. Itu didapat dari adanya fumaro, kemudian hot spring, dan beberapa warm spring sumber air hangat yang ada di sekitar Muara Laboh. Nah, ini sebaran titik-titik empty station-nya, kurang lebih ada 135 titik yang dilakukan pada tahun 2013, dan saya melakukan seleksi dari data-data yang didapat ini, mana yang kategori bagus, kategori sedang, dan kategori yang tidak bagus dari data-datanya tersebut, sehingga harus dilakukan reprocessing. Nah, ini diagram alirnya. Jadi diagram alirnya didapat adanya ketidaksesuaian dari hasil interpretasi MT dengan data sumur yang didapat. Jadi hasil analisa interpretasinya, tapi setelah dibor hasilnya tidak sesuai. Gitu. Nah, akhirnya dilakukan data time series-nya diulang lagi, dari data mentahnya diproses, dilakukan inspeksi time series, kemudian transform Fourier, robust processing, kemudian cross power, dan static shift. Nah, ini proses pengolahan data ini dilakukan di lab NuQuest Geoteknologi dengan menggunakan software-software yang ada di lab NuQuest. Nah, ini hasil interpretasi awal dari lintasan di sini. Terlihat bahwa fokus kita di sumur C. Di sumur C ini didapat kalau dibor itu hasilnya akan mendapatkan temperatur yang tinggi karena dia dari interpretasi awal ini ada di bawah top of reservoir, ada di bawah base of conductor-nya, sehingga diinterpretasikan akan didapat temperatur yang tinggi. Dan ini lintasan peta lintasannya dulu. Nah, tetapi setelah diukur di sumur C tersebut, setelah dilakukan logging, temperatur maksimumnya itu hanya kurang lebih 94 derajat Celcius begitu. Nah, berarti ada apa dengan data ini? Setelah dibor, kok hanya 94 derajat Celcius? Nah, oleh karena itu, saya dalam hal ini melakukan reprocessing dengan tim dari NuQuest, mengolah semua data-data time series yang mentah untuk diolah lagi, dan data-data sumur yang ada untuk diolah lagi, diiterasikan lagi untuk didapat model yang baru. Nah, di NuQuest kami menggunakan ada namanya software MT3D Inversion, dan di sini ada untuk geoslicer-nya untuk modeling. Nah, dari interpretasi tersebut, ini hasil profil yang tadi didapat itu ternyata dari sumur C ini masih di daerah clay begitu. Jadi ini karena waktunya juga terbatas, saya langsung hasilnya saja. Setelah diprocessing, sumur C ini masih di daerah clay, dan memang ini sesuai dengan data yang dibornya tersebut. Jadi masih di bawah temperatur yang diharapkan, karena yang dibornya ini masih dalam clay dan masih di atas top of reservoir atau di atas base of conductor-nya. Nah, ini lintasan yang untuk menggambarkan sumur C tersebut. Ada lintasan satu yang memotong sumur C, sumur A, dan sumur H1H2. Kemudian lintasan 2 itu memotong sumur C dan sumur B. Nah, dari hasil interpretasi 3 dimensinya, memang dapat digambarkan kalau sumur C ini masih di dalam zona clay, masih di atas base of conductor-nya. Dan ini sesuai dengan data yang dibor tersebut dari sumur bornya. Nah, jadi sebetulnya di Indonesia ini sudah banyak tenaga-tenaga ahli di Jakarta maupun di Bandung yang sudah dapat mengolah data-data magnetotelurik ini, magnetotelurik
yang apabila digabungkan dengan data-data geokimia, data-data geologi, dan data-data sumur lainnya itu akan didapatkan hasil yang lebih akurat, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi risiko pengeboran. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini dari hasil pengolahan reprocessing dari 135 titik tersebut didapatkan model yang baru, remodel yang baru, sehingga dapat merekomendasikan titik pengeboran yang lebih akurat, titik pengeboran yang dapat mengurangi risiko pengeborannya ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin satu pertanyaan saja Pak dari saya. Itu tadi profil lintasan itu lintasan 2 dimensi apa 3 dimensi ya Pak? Karena dari sudut pandang saya kok harusnya 2 dimensi ya. Ya, jadi masih 2 dimensi ini Mas, karena saya belum tampilkan untuk yang, nah sepertinya kelihatan ini Mas, yang 3D dari geoslicer ini. Ya, kalau ini kan 3 dimensi nih. Ya, betul, yang model slice 3D. Betul, jadi ini sebenarnya hanya tadi itu lintasan 2 dimensi yang slicing-nya saja begitu. Oke, ya berarti pemahaman saya betul berarti ya tadi seharusnya 2 dimensi. Ya. Oke, itu saja Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Mas. Ya. Selanjutnya karena tadi ABS 3 terlewat ya. Apakah ABS 3 sudah bergabung Ibu? Ibu Maulida Rahayu ya? Sudah. Oh ya, kalau sudah saya persilahkan Bu untuk share screen dan langsung presentasi. Waktunya 5 menit ya Bu. Apakah sudah terlihat? Ya, jelas Bu. Ya, jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Maulida Rahayu, akan mempresentasikan paper penelitian saya bersama 3 dosen saya yang berjudul Kajian Kemampuan Self-Cleaning dan Thermal Reducing yang pada genteng kita lihat TO2, di mana latar belakang dari penelitian kali ini memandang bahwa atap merupakan sebentar ini macet. Apa di situ juga macet? Mohon maaf. Ya, terlihat. Cuma belum bergerak ya, belum bergerak. Mungkin bisa slideshow. Iya, di sini juga Mas. Ya, oke, silakan lanjut Bu. Mohon maaf ini masih ngehang. Di mana latar belakang kali ini yaitu kami memandang bahwa atap merupakan bagian penting dalam sebuah gedung, di mana pemilihan atap yang tidak tepat dapat menyebabkan temperatur dalam ruangan menjadi panas. Selain permasalahan panas, atap juga seringkali terkontaminasi oleh kotoran karena letaknya yang di luar milik genteng tanah liat. Karena di Indonesia untuk bangunan berbentuk rumah itu paling banyak digunakan genteng tanah liat. Kemudian kami memilih TO2 sebagai bahan pelapis genteng. Kenapa? Karena TO2 sudah banyak diteliti dan banyak memiliki potensi yang aplikatif. Di antaranya adalah memiliki sifat hidrofobik dan hidrofilik, di mana hidrofilik ini yang akan nantinya dilapiskan pada material dan akan memiliki kemampuan self-cleaning, di mana kemampuan ini adalah kemampuan membersihkan dirinya sendiri dari kotoran yang menempel kepadanya. Untuk penelitian terkait oleh hal ini yaitu pernah dilakukan dengan cara TO2 dicampurkan ke dalam cat sehingga cat tersebut memiliki kemampuan self-cleaning juga. Pun pernah dilakukan juga pada TO2 yang dicampurkan pada bahan bangunan semen juga menghasilkan bangunan yang memiliki sifat self-cleaning.
Kemudian materi yang digunakan yaitu TO2 komersial dan Jawa Timur sebagai bahan objek penelitian. Metodenya kami menggunakan penyemprotan dan pemanasan. Untuk hasilnya digambar dari A sampai F, di mana A itu genteng tanah liat yang tidak dilapisi, yang B dengan 1 kali pelapisan, C 2 kali, D 3 kali, E 4 kali, dan F 5 kali. Dengan catatan bahwa 1 kali pelapisan itu adalah sama dengan penyemprotan TO2 selama 5 detik. Kemudian dari hasil pelapisan itu akan dilakukan uji self-cleaning, di mana uji ini sampel-sampel tersebut disemprot dengan menggunakan larutan metilen biru selama 5 detik, kemudian disinari lampu UV selama 6 jam, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Dari hasil penelitian ini bahwa bisa dilihat bahwa sampel 3, 4, 5 memiliki degradasi yang hal ini menjadikan acuan kami karakterisasi material lebih detailnya. Kemudian uji, di mana 2 sampel genteng utuh ditaruh di bawah sinar matahari selama 1 jam di 2 hari yang berbeda. Permukaan atas genteng dengan interval pengamatan yaitu 2 menit. Kemudian dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa diketahui genteng titania ternyata lebih mampu menyerap panas 1-3 derajat Celcius dibandingkan genteng tanah liat murni. Kemudian untuk uji karakterisasi materialnya ada 3, yaitu menggunakan SRD, FTIR, dan SEM-EDX. Di mana SRD ini untuk mengetahui TO2 yang dipakai ini memiliki struktur apa, sehingga hasil dari pembandingan dengan JJPDS nomor 21/12 dinyatakan bahwa TO2-nya memiliki struktur fase anakase murni. Untuk FTIR digunakan untuk mengetahui gugus molekul yang ada dalam material dan untuk mengetahui apakah memang benar ada ikatan TiO di dalam sampel genteng titania. Dan ternyata memang benar adanya, seperti dilihat di gambar kanan. Kemudian dilakukan uji SEM, yang mana ini dilakukan untuk mengetahui morfologi permukaan. Sebelah kiri itu adalah hasil SEM genteng tanah liat murni yang kanan ada dilapisi oleh TO2, di mana gambar yang sebelah kanan itu terlihat warna putih, yang kami duga kuat adalah TO2 yang kami semprotkan di permukaan genteng. Nah, untuk memperkuat dugaan ini, kami juga melakukan uji EDX untuk mengetahui komposisi unsur material genteng titania itu memang benar terdapat titanium, yaitu di situ tertera 26% di permukaannya. Kemudian kesimpulannya adalah pelapisan TO2 pada genteng tanah liat ini berhasil menambah kegunaan, ya, nilai guna dari genteng tersebut, yaitu memiliki sifat self-cleaning dan thermal reducing. Kemudian berdasarkan hal ini, genteng titania memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi atap bangunan. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Saya mau tanya. Ya, silakan Bu Asri. Saya mau tanya, kalau misalkan hujan bagaimana? Untuk hujan kan ini kan ada 2 sifat berbeda ya, sifat self cleaning sama thermal reducing. Untuk yang hujan itu bisa muncul sifat self cleaningnya, karena sifat self cleaning ini terjadi karena ada air, udara, dan ada TO2 tadi, sehingga akan menghasilkan reaksi fotokatalitik. Begitu. Bisa dicat nggak? Apa? Dicat. Dicat maksudnya gimana?
itu kan ada foto katalitiknya ya. Kalau misalkan dicat, itu mengganggu warna catnya nggak? Yang dicat gentengnya. Iya. Kami tidak mengecat genteng, Bu. Kita menyemprot CO2-nya. Kalau cat kan sudah banyak sudah beredar banyak dikomersilkan kan. Kalau ini kami genteng tanah liat disemprot secara manual dengan kompresor angin. Kalau nanti diaplikasikan kan mesti ada yang pengen cat gitu. Karena foto katalitik kan takutnya warna catnya itu jadi berubah atau rusak. Gimana? Suaranya nendet. Mungkin bisa diulangi via chatroom, Bu. Karena mungkin di Jember sinyalnya kurang baik ya. Oh ya, baik. Iya. Oke, cukup ya Bu Maulida ya. Nanti Bu Afni kalau ingin bertanya mungkin bisa lewat chatroom supaya waktu bisa lanjut lagi ke pemakalah yang berikutnya. Iya, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya saya panggilkan ABS 124. Apakah ada kode abstrak ABS? Ya, saya. Oh iya, silahkan Bu Afni. Monggo Bu. Oh ya, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Jelas. Gini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan riset kami tentang compatibility of model for low shear flow analysis in developing pesticide prepolymer as liquid content of propellant. Jadi kami dari lembaga Jadi untuk pendahuluan ini adalah roket dan propelan. Roket ini di dalamnya seperti ini. Itu adalah propelan padat sebagai bahan bakar roket. Ini adalah propelan dalam bentuk kecil untuk penelitian. Jadi kinerja roket itu ditentukan oleh kualitas propelan. Jadi kalau propelannya bagus, roketnya akan melaju dengan baik dan mencapai targetnya. Propelan dengan kualitas baik, seperti tadi yang saya bilang, bisa mencapai target. Sementara yang buruk bisa menyebabkan kegagalan. Bisa roketnya meledak atau mesinnya pecah. Jadi kualitas dari propelan ini sangat ditentukan oleh proses pembuatannya. Jadi dalam pembuatan itu ada pencetakan, di situ bisa dilihat. Ini selari atau bubur propelan pada saat pencetakan. Juga ada mixing. Kualitas propelan ditentukan oleh kualitas sifat alir dari selari propelan. Karena bisa dilihat bahwa bubur ini sangat kental sekali. Propelan terdiri dari solid content atau partikel-partikel mencapai 85% dan juga liquid content yang hanya 15%. Namun liquid ini sangat mempengaruhi sifat alir dari propelan. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian tentang sifat alir dari propelan selari. Digunakan power law model untuk menentukan zero shear viscosity atau ZSV, yaitu viskositas pada saat selari tersebut diam. Ini tidak dapat dilakukan secara teknis, tapi dengan pemodelan.
pemodelan yang biasanya dilakukan adalah power law. Akan tetapi, ini power law memiliki kelemahan, yaitu nilai dari zero shear viscosity-nya malah lebih tinggi daripada viscosity awal yang terukur. Lalu pada tahun 2019 ada penemuan Gohuan model yang mana sumbu X-nya yaitu shear rate +1. Untuk itu penelitian ini ditujukan untuk menentukan kompatibilitas dari Gohuan model terhadap liquid content propelan, lalu mengkarakterisasi dan menentukan batasnya. Dalam penelitian ini digunakan 2 sampel. Grup A itu adalah yang pernah dipublikasi pada tahun 2017, dan grup B itu perpaduan HTPB sebagai liquid content dan HTPB DOA. DOA ini dioktil adipat sebagai plasticizer. Mengapa harus ditambahkan grup B? Karena nilai dari sifat alir indeks dari grup A ini kurang beragam. Kemudian dari grup A dan B diuji viskositas pada shear rate 2 sampai 5 rpm, ditentukan zero shear viscosity berdasarkan power law dan Gohuan model, lalu tentukan kompatibilitasnya. Disebut kompatibel jika zero shear viscosity-nya kurang dari viskositas pertama yang diukur. Karakterisasi didapat dari persamaan, terus penentuan batasnya ditentukan 4 set, 0,6 paling kecil, dan 2. Kemudian kelayakannya itu apabila perbedaan ini lebih dari 3%. Berikut adalah hasilnya. Untuk grup A, seperti ini. Lalu ini yang terisi, ini adalah hasil dari penggunaan power law, sedangkan yang berlubang penggunaan dari Gohuan model. Bisa terlihat bahwa untuk semua sampel grup A, Gohuan model kompatibel karena nilainya lebih kecil daripada viskositas pertama yang terukur. Berikut adalah untuk grup B. Begitu pula dengan grup B, semuanya di bawah dari viskositas pertama yang terukur. Untuk karakterisasi, persentase dari perbedaan zero shear viscosity yang didapat dari power law dan Gohuan model versus N. N ini adalah indeks dari sifat alir liquid content propelan. Didapatkan garis lurus sempurna. Ini menunjukkan bahwa Gohuan model cocok untuk digunakan pada liquid content dari propelan. Juga karena di sampel B tadi ada HTPB dan HTPB DOA, maka dapat juga ditarik kesimpulan bahwa HTPB dan DOA itu cocok satu sama lainnya. Untuk limitasinya, ini untuk set pertama yang RPM minimalnya 0,6, set kedua 1 RPM, set ketiga 1,5, dan set keempat 2. Dapat dilihat bahwa shear rate minimal yang dapat digunakan adalah 1,5 RPM. Mohon maaf Ibu, presentasinya waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh, pas ya. Kesimpulan. Ya, buat kesimpulan, jadi Gohuan model ini dapat digunakan untuk liquid content dari propelan karena nilai zero shear viscosity-nya logis. Kemudian terdapat korelasi linear sempurna antara persentase penurunan zero shear viscosity dari power law ke Gohuan dengan persamaan berikut. Kemudian nilai shear rate minimal untuk Gohuan model yang dapat diaplikasikan adalah 1,5 RPM. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau bertanya Bu, apakah tadi propelannya itu sudah dicek menggunakan scanning elektron mikroskop untuk mengetahui bagaimana tingkat kepadatan dari bahannya? Mungkin tadi kan dikatakan bahwa semakin baik itu semakin bagus
ininya ya Bu ya, jangkauan roketnya ya. Ya. Nah, mungkin kalau kita bisa menggunakan scanning elektron mikroskop, kita bisa melihat densitas dari bahannya, apakah lebih padat atau banyak porositasnya. Ini cuma pikiran saya saja ya. Ya. Jadi SEM ya? Iya, Iya. menggunakan SEM. Itu kan untuk apa R&D. Iya, betul. Ya. Untuk mendapatkan, nah selama ini komposisi propelan ini sedang diteliti dan dikembangkan. Jadi kami mencoba bahan-bahan begitu, lalu barulah di SEM. Oh, gitu. okay. Jadi untuk yang penelitian kali ini tentang liquid kontennya. Oke, terima kasih Ibu. Kontennya itu harusnya gimana begitu, agar SEM-nya itu bagus. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau begitu cukup buat Ibu sebagai pemakalah ABS 124. Saya lanjutkan kepada pemakalah berikutnya untuk ABS 8, ABS 21, dan ABS 43. Apakah sudah ada? Ini ya mungkin Bu. Bentar, gimana ya? ABS 8 atas nama Bapak Dwi Gustiono dari BPPT, apakah sudah hadir? ABS 21 Bapak Budi Haryanto dari Universitas Palangkaraya. Kelihatannya tidak hadir juga ya. Selanjutnya saya panggil ABS 43 Bapak Johan Iskandar dari Universitas Pakuan. Di layar saya tidak terlihat Bapak Dwi Gustiono, Bapak Budi Haryanto, Bapak Johan Iskandar. Oke. Karena 3 pemakalah dengan kode abstrak ABS 8, ABS 21, dan ABS 43 tidak hadir, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua presentasinya ya Bapak Ibu. Di sini saya diberi amanah juga untuk ternyata presentasi peserta pada sesi paralel. Nah, berarti ini akan mendapat tersendiri nih. Mungkin ya. Nanti sertifikatnya bagi presentasi baik akan kami kirim sesuai dengan alamat form isi. Nah, mohon izin Bapak Ibu, saya akan presentasi peserta sesi ya dari apa yang Bapak Abdul Basir dari UIN Malang. Ya, mohon maaf Bapak Ibu tadi ada gangguan koneksi. Saya ulangi lagi, presenter terbaik untuk ruang 8 ini ya jatuh kepada kode abstrak ABS 200 atas nama Bapak Abdul Basit dari UIN Malang. Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat ya Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Iwan. Nanti insya Allah sertifikatnya kita kirim sekaligus dengan sertifikat pemakalah ya Mas ya. Ya, oke. Salam untuk Pak Heru, teman sekelas. Oh, Pak Bambang Heru. Iya, baik Ya. Pak. Ya. Ya, saya juga ingin menyampaikan salam nih lewat Bu Maulida Rahayu kepada Ketua Jurusan Fisika Universitas Negeri Jember ya.
Pak Lutfi Rohman, sama ada lagi teman saya namanya Pak Artoto dari Fisika Jember. Oke, demikian Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, dari kami saya mewakili panitia menghaturkan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi Seminar Nasional Fisika ini yang mungkin putihnya dari jam 9. Akhir kata saya haturkan warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kami menutup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Lain kesempatan. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hansol Muhammad Fala sebagai penulis 1 akan memaparkan tentang studi literatur yang telah saya lakukan, yaitu tentang pengaruh penambahan kaolin dan karbon aktif terhadap kekerasan pada tekoci. Ini adalah tim penyusunnya, ada saya, Hansol Muhammad Fala, kemudian ada Profesor Agus Setebudi, kemudian ada Ibu Widianingrum Indresari. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Topik ini sendiri diangkat karena budaya ngeteh di Indonesia masih sangat lekat di masyarakat, khususnya masyarakat Purbalingga, yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakatnya untuk menjadi mata pencarian dalam hal membuat teko-teh poci berbahan dasar tanah liat. Namun penjualannya semakin turun karena kalah bersaing dengan teko-teh poci luar, dan akhirnya diperlukan peningkatan kualitas poci agar dapat bersaing di pasaran. Khususnya sebagai bahan dasar pembuatan teko-teh poci ini adalah keramik. Dipilihlah bahan-bahan seperti karbon aktif dan kaolin sebagai bahan untuk menjadi reinforcement atau bahan pengisi untuk dapat meningkatkan kekerasan dari teko-teh poci itu sendiri. Dan alasan lain juga adalah bahan-bahan ini sangat mudah ditemukan di Indonesia, kemudian harganya cukup terjangkau. Kemudian ada metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu studi literatur terhadap jurnal-jurnal terkait sebagai bahan dasar pertimbangan dan analisis dari pengaruh penambahan kaolin dan karbon aktif terhadap kekerasan keramik sebagai bahan dasar teko-teh poci. Kemudian ada pembahasan. Jurnal yang pertama yang saya ambil adalah jurnal oleh Setiawan dan kawan-kawan, analisis porositas dan kuat tekan campur tanah liat, kaolin, dan kuarsa sebagai keramik. Hasil yang didapat yaitu hasil yang pertama, nilai kekerasan yang didapat berkisar pada 286,76 kg force per cm persegi hingga 525,54 kg force per cm persegi. Nilai kekerasan optimum yang dicapai pada sampel keramik dengan komposisi perbandingan massa kaolin dan pasir silika atau pasir kuarsa sebesar 8:0 dengan massa kaolin 32 gram dan silika 0 gram. Nilai kekerasan keramik berbanding lurus dengan bertambahnya kaolin. Penambahan kaolin mempengaruhi kenaikan nilai pada keramik. Nilai kekerasan keramik ini semakin meningkat seiring bertambahnya komposisi kaolin dan berkurangnya komposisi kuarsa. Artinya bahwa kekerasan berbanding lurus dengan penambahan kaolin pada tiap sampel keramik. Hal ini disebabkan adanya perbedaan titik lebur antara kaolin dan pasir kuarsa, di mana titik lebur kaolin lebih rendah dibanding titik lebur pasir kuarsa, sehingga butiran material kaolin penyusun lebih cepat saat sampel dibakar. Dan butiran pasir kuarsa mengisi kekosongan pada keramik. Kemudian ada hasil pengukuran porositas. Hasil pengukuran porositas keramik dalam penelitian ini berkisar antara 23,51% hingga 35,80%. Hasil ini sedikit lebih besar daripada porositas keramik yang ada di pasaran, yaitu antara 20% hingga 30%. Untuk nilai porositas diperlihatkan bahwa setiap penambahan 5% pasir kuarsa
maka porositas bertambah. Artinya bahwa penambahan kaolin di sini berbanding terbalik dengan naiknya porositas. Penambahan kaolin berbanding terbalik dengan nilai porositas karena fungsi awal pasir kuarsa dalam sebagai bahan aditif adalah menjadi penguat. Namun ternyata sebaliknya sehingga mempengaruhi nilai porositas keramik. Hal ini dikarenakan karena selama proses sintering, pori-pori dalam keramik terisi oleh butiran-butiran pasir kuarsa yang banyak mengandung silika. Karena ukuran butir silika relatif lebih kecil dari 33 butiran lempung. Besar kecilnya nilai porositas juga dipengaruhi oleh pada proses pencetakan. Kemudian ada penelitian kedua oleh Siagian dan kawan-kawannya, yaitu studi pembuatan keramik berpori berbasis clay dan kaolin alam dengan aditif abu sekam padi. Hasil yang dapat yaitu kenaikan suhu sintering akan menurunkan porositas yang disertai dengan kenaikan nilai densitas karena butiran-butirannya akan semakin rapat sehingga akan mengurangi celah atau pori yang ada. Nilai kekerasan maksimum diperoleh pada suhu 1100 derajat Celcius sebesar 12,87 kg force per milimeter persegi pada komposisi aditif 15%. Sedangkan nilai minimum diperoleh pada suhu 900 derajat Celcius sebesar 8,78 kg force per milimeter persegi dengan aditif 0%. Sampel dengan presentasi komposisi abu sekam padi yang sama, semakin tinggi suhu sintering maka porositas semakin kecil. Sedangkan untuk suhu sintering yang sama, semakin banyak penambahan komposisi abu sekam padi, maka nilai porositas semakin besar. Pada uji kekerasan, hasil uji menunjukkan kecenderungan perubahan nilai kekerasan yang semakin meningkat terhadap penambahan komposisi zat aditif dan peningkatan suhu sintering. Dengan meningkatnya suhu sintering, rapat massa yang didapat semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena terjadinya pemadatan di antara partikel-partikel, sehingga ikatan yang terbentuk semakin kuat dan kekerasannya akan semakin meningkat. Kemudian ada penelitian terakhir tentang sintesis keramik berbasis komposit clay karbon dan karakterisasi kekuatan mekaniknya oleh Abdullah dan kawan-kawannya. Kekuatan mekanik kekerasan, hasil yang didapat adalah kekuatan mekanik atau kekerasan keramik yang dicampur dengan karbon aktif 8 kali lebih besar dibanding keramik biasa. Namun nilai ini hanya berlaku pada penambahan tertentu dan pembakaran dalam waktu tertentu. Penambahan di atas nilai 0,05 hingga 0,01 W per W itu adalah komposisi konsentrasi zat akan kembali menurunkan nilai kekerasan dari keramik itu sendiri. Hal ini disebabkan adalah penambahan karbon aktif yang berlebih berakibat pada munculnya ikatan baru, yaitu ikatan antar karbon yang sifatnya lebih lemah dibandingkan ikatan antar clay dan ikatan antar clay karbon. Pembakaran dalam rentang waktu yang lebih panjang dari 2 jam pada penelitian ini juga menurunkan kekuatan keramik yang diduga akibat hilangnya karbon karena penguapan akibat pembakaran yang lama. Kemudian kita sampai pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan pertama yang kita dapat yaitu kaolin dapat meningkatkan kekerasan pada keramik, di mana penambahan kaolin berbanding lurus dengan kenaikan nilai kekerasan pada keramik. Penambahan kaolin juga dapat menurunkan nilai porositas dari keramik, di mana penambahan jumlah kaolin berbanding lurus dengan penurunan porositas dari keramik tersebut. Kemudian ada penambahan karbon aktif. Penambahan karbon aktif juga dapat meningkatkan kekerasan dan porositas dari keramik, tetapi penambahan karbon aktif yang terlalu berlebih dapat mengakibatkan munculnya ikatan baru pada keramik, yaitu ikatan antar karbon yang sifatnya lebih lemah dibandingkan ikatan antar clay dan ikatan antar clay karbon. Kemudian perlu diperhatikan juga suhu sintering serta lama pembakaran, karena suhu sintering yang terlalu rendah dapat menyebabkan porositas yang tinggi serta densitas yang rendah. Sementara waktu pembakaran yang terlalu lama dapat menurunkan kekuatan keramik akibat hilangnya karbon ketika pembakaran terlalu lama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.